Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bisa hadir, bisa mendatangi perintah Allah, dan kita tunaikan perintah itu dengan cara berjamaah. Dan ini lebih afdal, lebih utama. Rasul mengatakan salatul hadisnya bahwa salat sendirian itu lebih utama daripada salat jamaah itu. Salatul jamaati afdalu min salatil fardh bi sab'i wa isyrina darajah au bi khamsi wa isyrina darajah. Salat jamaah itu lebih afdal, lebih utama dari salat sendirian. Maka salat subuh kita tunaikan dengan berjamaah ini tentu nilainya luar biasa ketika dibanding dengan salat munfarid. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu kita mengambil yang utama, mengambil yang nilainya lebih daripada yang kurang. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam kajian pagi ini kita masih membahas masalah kitabul masajid wa mawadhi'il shalah. Kitab yang bahas tentang masjid dan juga tempat-tempat sholat. Namun bab yang telah disuguhkan oleh muallif pengarang kitab ini, babnya terperinci. Babnya terperinci sehingga kita memahaminya pun juga insya Allah lebih mudah. Kita masuk pada babu istihbabit tabkir bisubhi fi awal waqtiha wa huwa takhlis wa bayanu qadril qira'ah fiha. Bab yang menjelaskan tentang dianjurkan sholat subuh itu di awal waktu. Di awal waktu yaitu waktu wolas. Waktu wolas itu waktu percampuran antara cahaya subuh dan gelapnya. Percampuran antara cahaya subuh dan gelapnya. Ini waktu taghlis atau istilah disebut dengan ghalas. Wa bayanu qadril qira'ah fiha, dan menjelaskan juga tentang kadar ayat yang dibaca. Berapa ayat yang dibaca yang Rasul biasa membaca salat subuh. Baik, kita perhatikan hadisnya 377, 378 dan 379 insyaallah. Karena hadisnya saling terkait, kita kaji ya, secara sekaligus 3 hadis ini. Namun insyaallah pada hadis yang ketiga juga kita akan pahami dari isi kandungan hadis itu. Baik, 377. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qala. Hadis yang bersumber dari sahabiah Aisyah, semoga Allah meridai, ia berkata,
kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri. Adalah para wanita mukminat biasa menghadiri sholat fajar bersama Rasul. Biasa menghadiri sholat fajar bersama Rasul. Mutalaffi'ati bimurutihinna. Mereka itu menyelimuti dengan kerudung yang lebar yang mereka pakai. Summa yang qalibna ila buyutihinna hina yakdina shalah. Lantas mereka pulang ke rumah-rumah mereka ketika sholat subuh selesai. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Mereka tidak mengenal salah satu dari yang hadir kalangan perempuan itu. Apa sebab minal ghalas? Karena saking gelapnya malam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini menceritakan tentang semangatnya kaum ibu, kaum perempuan. Sholat subuh ini pada zaman Rasulullah, ibu-ibu pun juga ikut jamaah. Ibu-ibu ikut jamaah. Dan ikut jamaahnya mereka ini menjaga dari pandangan kaum laki-laki. Walau kondisi gelap, itu pun mereka menjaga dirinya. Sehingga apa yang disebut oleh Rasul, mutalaffi'ati bimurutihinna. Mereka menutupi dengan kerudung yang sangat lebar itu. Murt itu kain wol. Ditutup wajah mereka. Agar apa? Tidak nampak kaum laki-laki. Ini semangatnya untuk menjaga aurat, menjaga diri mereka. Bahwa tujuan sholat itu memang sholat gitu. Tujuan sholat berangkat ke masjid itu memang hanya sholat. Kalaupun tuh ada tujuan-tujuan yang lain, karena ini melaksanakan sholat subuh. Semangatnya luar biasa dan mereka meraih subuh itu dengan hati yang tulus, hati yang terpanggil akan panggilan Allah ini. Kenapa sholat subuh besar nilai pahalanya dibanding dengan sholat-sholat yang lain? Cuma ada sholat. Ya, man sholal bardaini dakhalal jannah. Ini sering kita simak hadis ini. Siapa yang sholat dua, ya, man sholal bardaini. Siapa yang sholat bardaini, ya, dua hal yang dingin, dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Dua hal yang dingin, maksudnya waktunya. Waktunya itu masih kondisinya dingin. Subuh, kemudian asar. Ini menjelang maghrib, artinya kondisi matahari sudah mulai turun. Dan dua tempat itu berat, sehingga nilainya pun juga berat. Kaum ibu-ibu di zaman Rasul sholat subuh mereka lakukan dengan cara berjamaah, menjaga dirinya. Bahwa tujuan sholat itu memang betul-betul untuk mencari ridha Allah. Makanya ketika kita memanai tujuan sholat itu apa? Ada dua. Satu, hablum minallah, terjalin hubungan kuat dengan Allah. Karena ini perintah Allah. Aqimis sholat, dirikan sholat. Allah yang memerintah. Maka hubungan dengan Allah. Bacaan yang kita baca dalam sholat itu, kita berdialog dengan Allah
kita jaga hubungan hablum minallah itu. Yang kedua, hablum minan nas. Hablum minan nas dari fungsi sholat itu. Makanya surat Al-Ankabut ayat 45 itu. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, perkara amal keji, perkara amal buruk, munkar, itu hubungannya antar sama manusia. Oh, ada kejahatan, ada kemaksiatan, ada keburukan. Itu adalah kita dengan saudara-saudara kita. Nah, maka ketika sholat itu betul-betul dimaknai hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia pun juga akan baik. Tidak akan terlaksana perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu. Makanya fungsi sholat kalau kita maknai dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan dapati bahwa kita yang melakukan sholat ini benar-benar tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Ini fungsi sholat. Sehingga para sahabat dalam pelaksanaan sholat ketika mereka maknai, ketika mereka resapi, mereka akan mendapatkan fungsi itu. Ini fungsi. Nah, kemudian menunjukkan hadis ini bahwa semangatnya kaum ibu-ibu dalam menjalankan perintah sholat. Di dalam hadis ini perihal sholat subuh. Nah, sholat subuh ini sholat yang betul-betul akan bisa mengukur tentang keimanan kita. Karena permulaan hari puter 24 jam. Kita mulai melangkah subuh, kemudian kita letakkan amal soleh. Maka start kita sudah melakukan amal soleh. Kalau subuh itu sudah, subuh kesiangan. Nah, kemudian nanti siang beda lagi. Kalau subuh itu sudah semangat, maka ukurannya subuh ini semangat. Maka yang lain-lain siang, sore, kemudian malam itu insya Allah akan tersemangati dengan sholat subuh yang kita lakukan. Nah, kapan sholat subuh skrina? Terus sholat subuh jam piro. Nah, akhirnya apa? Nanti efeknya di siang hari kurang semangat. Kurang semangat. Nah, ini ketika kita manai kandungan sholat subuh itu efeknya luar biasa. Ibu-ibu pada zaman Rasulullah semangat untuk melaksanakan sholat subuh, membuka dirinya, menunjukkan dirinya akan kekuatan iman yang mereka miliki, terjaga dirinya. Jadi ketika pelaksanaan sholat subuh bagi para suami hendaknya memberikan kelonggaran kepada para istri. Para istri untuk mereka berangkat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, pulangnya pun juga demikian. Nah, ketika mereka usai sholat pulang, gak mampir kemana-mana. Ibu-ibu kalau berangkat sholat subuh, nek wis ngarep ya mulai. Mboten mampir mrene bareng jam 7 kan sekolah. Nang dia berangkat subuh bawa tas, mesti sanang pasar. Jadi beda lagi. Nah, maaf, ini perempuan mukminat. Ya, mukminat zaman Rasulullah itu betul menjaga dirinya. Ibu-ibu pada zaman sekarang itu namanya berbeda. Jauh dengan ibu-ibu pada zaman Rasulullah SAW.
Apalagi mereka itu sholatnya jamaah zuhur, jamaah asar, jamaah maghrib, jamaah isya ke masjid. Maaf, mereka nampakkan wajah mereka. Mereka nampakkan maaf diri mereka untuk berjalan menuju ke masjid. Sampai-sampai maaf dulu itu ada kisah. Nah, kisah yang cukup miris bagi kaum muslimin. Berangkat sholat jamaah semangat. Ternyata maaf. Tuh. Ada seorang wanita berangkat sholat jamaah di birik wabah. Wajah wis berainan pupuran bedak. Iki nanti. Sholat itu ya sholat biasa. Kalau memang itu wajahnya dibersihkan, tapi ternyata tak lihat orang itu nak kapan sholat jamaah, masya Allah bibir gak tahu bibir biasa apa. Terus wajah itu seberang. Ngapunten ternyata engkau mari sembahyang subuh mojo. Mari sembahyang mojo. Data al gendaan diu orang mojo. Ini kan gak baik gitu. Nah, ini seorang masjid dibuat itu. Wah, akhirnya kenal-kenalannya di sholat jamaah itu habis sholat kemudian pacaran. Beramai takbir. Bapak Ibu, kalau waktu sholat silakan. Tapi kalau sholat selesai, jangan sampai ngendap di masjid ini kalau tidak ada acara. Pengajian tidak apa-apa. Nggak ada pengajian, temu-temu wong luar nang masjid ini. Sopo koncone sing nomor 3? Nah ini. Ini tidak boleh masjid dibuat pacaran. Makanya dulu di Masjid Sidoarjo yang besar itu, mahasiswa kalau sholat maghrib, sholat isya berjamaah di masjid, ternyata apa? Berdua sama temannya, mojok meneng berdua sama temannya, diobrak sampai takbir, marah-marah, cuma takbirnya nggak sabar, ngingetin anak mahasiswa itu langsung dimarahin, jangan duduk di sini, ini bukan tempat pacaran. Akhirnya mereka tidak mau. Makanya habis sholat selesai. Begitu sholat, pelaksanaan sholat yang sebenarnya itu. Nah, ini baik. Makanya ketika kita melihat kisah Umar bin Khattab, apa ono sahabat mantun sholat subuh, kemudian wiritan doa sampai matahari terbit, kemudian dungo terus diobrak oleh Umar bin Khattab. Bapak sudah pulang ke rumah, ini bukan wiritan terus, habis sholat selesai kemudian dia kerja. Maksudnya kita kan ada waktu kerja kan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kadang Sabtu prei, Ahad pun juga libur, boleh wiritan. Wiritan terus, mangan nopo. Gampang ini kan. Kita enggak bukan berarti melarang wiritan terus. Tapi kalau kebiasaannya begitu terus kemudian istri tidak dibelanjai gara-gara saking konsentrasinya seorang ayah, seorang suami berada di masjid wiritan terus. Ini bukan seperti itu kata Umar. Ayo habis sholat kerja, habis sholat. Makanya surat Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Fantasi. Ketika sholat Jumat itu sudah selesai, fantasi bertebaranlah kalian untuk mencari karunia Allah. Maksudnya ayo kerja. Baik, ini ibu-ibu habis sholat subuh selesai pulang. Tapi pembicaraan di sini perihal tentang satu waktu. Sholat subuh yang dilakukan pada zaman Rasulullah pulang itu ada yang sampai la ya'rifuhunna ahadun minal khalas, tidak kenal gitu. Sopo pinggirku ini la ya'rifu ahadun, tidak kenal salah satu dari kalangan mereka itu minal khalas. Apa sebabnya? Saking gelapnya malam. Ini berarti pada zaman Rasulullah waktu subuh
Ini tidak ada lampu seperti zaman sekarang. Dop-dop banyak, lampu-lampu banyak, tetangga pun juga terang. Di dalam masjid niku gelap. Gelap. Ini bahwa perihal tentang welas waktu gelapnya malam dan berikutnya menunjukkan bahwa sholat subuh yang dilaksanakan Nabi dan para sahabatnya itu berada di awal waktu. Di awal waktu. Dan awal waktu inilah kata Imam Ibnu Taimiyah. Manakah waktu subuh yang paling afdal? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya di awal waktu itu. Kalau memang tidak ada udzur. Kalau memang tidak ada udzur. Udzurnya apa? Kalau kita berbicara rileks. Ya orang itu kadang-kadang kan bangunnya waktu azan berkumandang belum bangun. Tapi geser sedikit. Itu termasuk udzur. Kalau memang tidurnya. Nah memang betul-betul ketiduran. Kemudian udzur lagi ketika ingin berangkat sholat jamaah perutnya sakit harus ke kamar mandi. Sholat subuh selesai, kemudian kita baru keluar kamar mandi. Kondisi darurat, udzur. Maka hal yang demikian tidak mengapa. Tapi tetap bahwa sholat subuh yang paling utama itu adalah di awal waktu. Di awal waktu. Kemudian bacaan sholat subuh itu seperti apa? Maaf, kita tidak seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau baca surat dalam sholat subuh itu baina sittin ila mi'ah, 60 ayat hingga 100 ayat. Bacaan sholat subuh 60 ayat sampai 100 ayat. Kira-kira ya apa? Puri balik-balik waktu. Bareng ngono meneh pindah. Nah, pindah. Iki duduno sapa sing pindah itu. Kenapa? Dia tidak sholat sini. Saya pindah sholat kemana? Masjid sebelah. Apa yang kau pilih masjid sebelah? Sip lancar. Surat apa dibaca? Gak tahu. Gak tahu. Nah, ini gak semua orang suka surat-surat pendek. Tapi kalau dirinya itu punya ilmu, didorong dengan pengetahuan yang dicontohkan Rasulullah, justru mereka itu akan hadir di sebuah masjid yang imamnya bacanya panjang-panjang. Maaf, kami kemarin itu diundang ke NTT untuk ngisi kajian hingga sholat Idul Adha-nya, untuk khutbah Idul Adha itu. Masjid yang kami tempati alhamdulillah besar gitu. Dan ternyata apa saya tanya, Ustaz, kenapa kok masjid ini banyak orang-orang yang ikut sholat jamaah di sini? Ternyata alhamdulillah imamnya itu khusus. Ya, 3 orang imam, wah bacaannya bagus-bagus. Dan itu justru disukai oleh orang-orang untuk sholat ke situ. Lah sholat di masjid-masjid sebelah. Nah, maaf ya, ada yang biasa bacaannya pendek-pendek, itu beralih ke masjid sini. Mereka suka untuk sholat sini apa diantaranya? Satu, bacaannya enak. Yang kedua, banyak baca. Loh, beda kan ya? Beda gitu. Jadi banyak antusias untuk masjid ke situ. Sholat jamaah di situ, wah enak. Kusuk tenang. Masjidnya besar. Subuh ini kalau dihitung, saya tanya, Pak, kira-kira satu baris ini berapa orang? Ada yang bilang sampai 100. Itu kan lebar masjid. Kalau ini 3 kali lipat atau lebarnya itu. Kalau ini satu sok isi berapa? Itu 17. Ya enggak sampai 100. Enggak sampai. Paling 50-an lah. 50 sampai 60, 70. Itu sholat subuh 6 sampai 7 sok. Sholat subuh.
Kalau satu baris 70, 7 kali 6 berapa? Kita sebegitu banyaknya. Kemudian kami kultum sholat subuh, kuliah singkat. Nah, lihat banyak sekali. Itu subuh. Duhur pun juga demikian. Jadi nggak mengenal waktu. Orang-orang itu kan bisa dilihat. Nek kapan sholat itu sepi jamaah, kira-kira waktu kapan? Duhur ya, pada akeh karena jamaah pada kerja. Asar pun juga demikian. Engko nek beludak maneh maghrib, bisa mulai rada susu. Enggak, 5 waktu itu banyak. Karena di tengah kota yang hadir pada sepeda motor, ada yang mobil. Apalagi Jumatan, sampai banyak. Karena saya lihat ketika ngisi Jumat itu, masa banyak. Ini bukan masjid agung, tapi berada di tengah-tengah kota. Nah, ini jamaah kita sendiri. Nah, ini luar biasa untuk semangatnya dalam pelaksanaan sholat, bacaannya enak, kemudian panjang-panjang. Ini justru yang dipilih orang. Kemudian ditanya, Pak, jenengan kenapa kok pilih sholat ini? Enak, nah kalau di sini. Jadi nggak pandang golongan. Pandang golongan. Sana itu kan maaf Muhammadiyah, kemudian bukan NU. Napa? NUB. Ya. Nah, Nahdlatul Wathon ya. Nah, itu cara itu. Masyaallah. Luar biasa. Saya juga hanya untuk menceritakan itu aja. Namun, sangat miris ketika ada masjid yang jamaahnya tertentu. Musola pun juga banyak. Nah, daerah-daerah setempat itu sholat jamaahnya tertentu. Kemarin saya sholat jamaah duhur dan asar. Kemudian maghrib, isya, subuh saya tanya. Musola itu kalau dipakai jamaah 5 waktu penuh atau gimana Pak? Enggak Pak. Di situ kalau sholat jamaah itu maghrib, isya dan subuh. Asar, duhur kemana? Sepi nggak ada orang. Akhirnya kami pilih di situ. Ya, ternyata apa? Ada musola yang jamaahnya sholat itu tertentu. Dan juga ada masjid besar di daerah wilayah kita ini. Wilayah Sidoarjo itu. Maaf, sholat asar itu sing adzan ya wong iku, sing qomat ya wong iku, sing imam ya wong iku. Saya menyaksikan masjid yang besar. Masa Allah sholat asar sing adzan wong iku, qomat wong iku, ngimami wong iku. Oleh pahala telu wong. Saya ingin untuk sholat, maksudnya ingin jadi makmumnya, ternyata saya perjalanan. Jadi saya sempat singgah di tetangganya itu karena teman saya, karena harus dikejar waktu. Kemudian saya sholat di tempat lain. Kita lihat, jamaah itu pun yang kapan? Ya wong iku sing ada, sing komat wong iku, sing imam wong iku. Toh kira pahala. Ini balik ke pelaksanaan sholat subuh. Ini dianjurkan sholat subuh itu berada di awal waktu, sebagaimana judul ini. Babut tabkir bisubhi fi awal waktu. Dianjurkan sholat subuh itu di awal waktu, yaitu wolas. Nah, istilah dalam hadis itu wolas. Wolas itu tadi percampuran antara cahaya subuh dan gelapnya malam. Belum remang-remang. Belum remang-remang. Tapi di hadis yang lain dulu saya sampaikan, para sahabat pulang itu baru mengenal temannya. Pulang baru mengenal temannya. Yo, jenengan tahu. Sing wonten samping kula jenengan wonten semerang. Gak salaman. Gara-gara karena memang nggak tahu gitu loh, nggak kenal.
Nah, terus bagaimana nanti nyusun sopnya? Kita kan pakai nalar, pakai perasaan. Kalau sop jamaah, lu kok petang kabeh genderuwo. Boten. Nah, itu para sahabat sholat di waktu gelap, waktu subuh, itu semangatnya luar biasa. Nah, sekarang sudah cerah, berbeda dengan zaman dulu. Nah, sekarang mengenal, oh, ini biasa sholat subuh. Ya, kita pun juga antara jamaah, antara pimpinan, antara takmir, antara pengurus dengan jamaah itu kenal. Ketika orang ini biasalah subuh kemudian tidak hadir, kita akan datangi. Oh, beritanya sakit, kita akan kunjungi, kita akan besok. Nah, ini baiknya ukhuwah Islamiyah terjaga, di antaranya dengan sebab ini ada lampu yang mencerahkan kita sehingga kita kenal antara satu dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita berbicara dengan ini, hadis ini seakan-akan apakah Nabi tidak mengenal para sahabat ketika di waktu subuh. Nah, kenal Nabi itu. Jadi gerak-geriknya para sahabat itu pun juga kenal. Rasul itu berbeda dengan para sahabat. Rasul kalau sholat jadi imam, punya mukjizat yang bisa melihat dari punggung beliau. Jadi di belakang umat, di belakang hati, oh ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Ini di belakang saya itu ada. Itu Rasulullah itu tahu betul bahwa ini para sahabat. Kemudian gak hadir pun juga ditanyakan oleh imam, yaitu Rasulullah tanya, oh bapak ini kemana? Bapak ini kemana? Ternyata mboten rawuh Nabi. Wonten apa? Irangan Nabi. Ceritanya kan wonten sahabat sing hadir ke Nabi minta doa. Rasulullah nyuwun panjenengan sepatu jenengan dongaaken kula dadi wong sugih. Didongakno ambe Rasul dadi wong sugih. Ternyata kok mulai merono di salat. Lho Pak, Bapak niki biasa teng pundi? Wonten rawuh Nabi teng pundi? Irangan. Rasul menduga ini gara-gara sugih, Bang. Akhirnya ternyata sholat jamaahnya pun juga mulai berkurang. Sholat Jumat ini berat. Sholat Jumat itu sampai nggak kelihatan. Ternyata apa beritanya? Karena tadi wong sugi sibuk urusan dunia. Loh ini, makanya minta doa ke Rasulullah, didoakan untuk menjadi orang kaya. Jadi kaya. Tapi ternyata sudah tidak ingat. Tidak ingat. Ini orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka. Orang celaka sampai Jumatan beberapa kali sudah tidak kelihatan. 3 kali. Ini bahaya, berat hukumannya. Ini sholat Jumatan. Nah, sholat biasa itu sudah tidak kelihatan lagi. Ini Rasul tahu. Rasul tahu para sahabat ada yang tidak hadir, ada yang gemar, ada yang istiqomah. Itu sudah betul-betul terkoreksi pada diri Rasulullah. Nah, ini Rasul punya kelebihan bisa melihat dari punggungnya. Nah, kembali bahwa hadis ini pada dasarnya konsen perihal tentang waktu sholat subuh yang utama adalah di awal waktu. Dan bukan berarti ketika subuh selesai jamaah di masjid kemudian kita tidak boleh melaksanakan sholat. Bukan. Kalau memang itu waktu itu kita bisa bangun dan karena ketiduran tadi sudah laksanakan karena masih waktunya tersedia. Cuma mohon untuk tidak mengolor waktu. Maksud kami ketika azan berkumandang si api sampai konco. Akhirnya jamaah selesai. Ini yang kecewa pada diri seorang. Nah, yang kedua penjelasan lagi bahwa ibu-ibu tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah.
sholat jamaah. Namun laki-laki tetap memberitahu kepada suaminya, jangan sampai tidak memberitahu. Ya, saya sholat jamaah ya. Ketika saya kerja langsung aja sampaikan lewat telepon, saya berangkat untuk ke masjid. Ini para sahabat. Ini laki-laki biasa, bahasanya biasa. Namun ada juga ya, perempuan yang sholatnya di rumahnya. Ini para sahabat pun juga ketika kita perhatikan hadis-hadis, ketika kita hadis ini seakan-akan kita itu melihat bahwa ibu-ibu pada zaman dulu itu selalu sholat. Ini kebiasaan gitu, kebiasaan. Tapi bukan berarti para ibu zaman dulu juga nggak ada sholat di rumah, tapi terkoreksi pada hadis yang lain pun juga ada sholatnya di rumah. Laki-laki menjaga tentang dirinya. Kalau sholat subuh ini kan nggak kelihatan, ini menjaga dirinya, menjaga auratnya. Tapi kalau siang nanti akan beda lagi urusannya. Ya, baik, ini hadis 377, 378. An Jabir bin Abdullah qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli dhuhra bil hajir. Rasul salat zuhur itu bil hajir. Nah, bil hajir itu waktu tergelincirnya matahari. Nah, ini waktu tergelincirnya matahari. Wal asr wasyamsu naqiyah. Salat asar itu sinar matahari masih kuat. Salat asar sinar mataharinya masih kuat, masih cerah, belum kuning. Wal maghrib idza wajaba, dan maghrib itu ketika matahari betul-betul hilang, tenggelam. Wal isyau ahyanan wa ahyanan, dan salat isya itu kadang-kadang dan kadang-kadang. Maksudnya apa? Idza ra'ahum ijtama'u ajala. Ketika Rasul melihat para sahabat itu sudah kumpul, maka beliau pun segerakan sholat isya itu. Wa idza ra'ahum abtau akhara, dan ketika melihat para sahabat itu kok belum kumpul, maka Rasul mengakhirkan sholat isya-nya itu. Wa subhan kanu au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi walasin. Ini sedangkan sholat subuh itu para sahabat sholatnya yaitu di waktu bolas. Waktu bolas itu waktu masih gelap. Waktu masih gelap, berbicara gelap menunjukkan para sahabat zaman Rasulullah dulu itu memang tidak pakai lampu, sehingga bahasanya gelap. Antara satu dengan yang lain, ibu-ibu ada yang sampai tidak mengenal. Tapi jelasan di dalam hati yang dulu pernah kita singgung, sholat subuh baru selesai, itu kenal temannya. Sementara ibu-ibu tidak kenal. Nah, ini kita padukan hadis itu. Kita tidak bisa memisahkan dua hadis itu, tapi kita padukan ketika sholat subuh selesai. Karena saking panjangnya yang Rasul itu baca, maka baru mengenal di samping kanan dan di samping kiri. Ternyata ibu-ibu tadi tidak mengenal karena saking gelapnya di waktu subuh itu. Mungkin satu sisi ya, memang beliau tidak mengenal atau tidak melihat temannya kanan ataupun kiri. Ini kalau kita gabungkan. Baik, sholat zuhur di waktu tergelincir matahari. Ini pun juga kondisi yang memang normal. Dan ini berada di awal waktu. Tapi pada hadis-hadis yang lain, ketika panas itu sangat, fa'bridu, maka tunggulah sampai dingin. Kenapa ditunggu sampai dingin? Fa inna syiddatal har min rohi jahannam. Karena saking panasnya itu menunjukkan adalah uapnya api neraka.
Ini kalau musim panas. Kalau musim panas, saking panasnya kita diminta nunggu dulu. Berarti apa? Tidak berada di awal waktu, agak mundur dikit. Ini waktu sholat zuhur. Waktu sholat asar, semangatnya tetap berada di awal waktu. Kenapa? Wal asr wasyamsu naqiyah. Sedangkan waktu asar itu matahari masih kuat sinarnya. Ini belum menguning. Nah, belum menguning. Sehingga semangat jamaah sholat asar itu memang afdoliyahnya adalah di awal waktu sholat asar. Dan dua waktu asar dan subuh. Masya Allah. Ada nilai perbedaan. Banyak hadis-hadis yang mengisahkan satu sholat asar dan sholat subuh, orang itu akan masuk surga. Sholat asar subuh merupakan peralihan dari malaikat yang jaga, malaikat malam hadir, kemudian untuk waktu subuh malaikat malam akan naik ke atas, hadir malaikat siang. Kemudian asar, malaikat siang naik ke atas, kemudian malaikat malam hadir. Artinya pertemuan dua malaikat menunjukkan bahwa doa para malaikat di waktu subuh itu mendoakan para jamaah. Sholat asar pun juga para malaikat mendoakan para jamaah asar. Dan ditanya oleh Allah, wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan untuk penjagaan ini? Mereka aku tinggalkan dalam keadaan sholat. Didoakan oleh para malaikat. Demikian juga asar, para malaikat siang naik ke atas, ditanya oleh Allah, wahai para malaikat, bagaimana kondisi hambaku waktu ini engkau naik ke atas? Hambamu wahai Rabb, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Mereka didoakan oleh para malaikat. Nah, dua sholat ini subuh dan asar. Dan sholat subuh itu namanya 3 nama. Satu sholatul fajri. Nah, sholatul fajri itu sholat subuh. Yang kedua sholatul subh. Yang ketiga sholatul ghoda. Nah, sholatul ghoda. 3 nama ini satu maksud, yaitu sholat subuh. Kemudian wal isyau akhyanan wa akhyanan, dan sholat isya itu kadang-kadang dan kadang-kadang. Maksudnya fleksibel. Kalau para sahabat itu sudah kumpul di awal waktu, Rasul mensegerakan jamaah. Kalau para sahabat itu kumpulnya itu agak longgar, agak telat, kemudian Rasul pun juga mengakhirkan sholatnya. Dan dalam hadis kemarin, laula an asyukkoh ala umat, seandainya aku tidak memberatkan kaumku, maka inilah waktunya. Maksudnya waktu sholat isya ini yang paling afdal, Rasul bilang ke belakang. Ke belakang itu bukan menjelang subuh, tapi pertengahan malam. Pertengahan malam itu kira-kira jam itu 11. 11 itulah untuk sholat isya. Yang Rasul bilang, kalau tidak memberatkan umatku, ini waktu ini yang pas. Maksudnya paling utama. Namun dilakukan berjamaah. Belum tidak umum. Kalau masjid diumumkan oleh imamnya atau oleh panitia atau ketua takmirnya, Bapak Ibu, untuk hari ini sholat isya-nya nanti malam. Kira-kira akeh sing teko napa. Sholat isya jamaah jam 11. Mules kabeh. Padha lengger waktu turu. Nah, ini. Justru Rasul itu semangatnya para sahabat lain. Karena mereka itu adalah satu khairul qurun, sebaik-baik masa.
Namun bukan berarti kita meraih surga itu hanya para sahabat saja. Nah, kita pun juga banyak diberikan peluang untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan, ini engkau akan dapat di surga. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, sehingga kalau toh memang berkenan dan itu memang sepakat, yo agak malam itu jam-jam 11 sholat jamaah isya. Lupa nanti itu kalau azan bagaimana? Nggak usah pakai speaker. Iki yo opo azan? Isya jam 11 ini. Nah, ini dalam saja. Azannya tetap tapi di dalam. Kalau itu memang berkenan. Tapi tidak umum ini. Wonten kita. Dan lah. Ini. Nah, kemudian di hadis 379 ini sebetulnya senada saja bahwa untuk waktu sholat ya, tentang hadis yang 378 mirip ya, waktu sholat itu memang yang utama Bapak Ibu di awal waktu satu. Kenapa sih? Nah, kenapa? Karena waktu itu serentak melaksanakan sholat jamaah. Namun bukan berarti untuk mundur tidak boleh. Selama berada di awal waktunya, maka sholat itu tetap sah. Oh, tetap sah. Tapi langka untuk jamaah. Namun jamaah itu rata-rata berada di awal waktu. Ya, baik. Inilah 3 hadis yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita paham. Ada yang sampaikan? Salah apa? Kemudian hadis itu lanjutannya. Nah, lanjutannya di hadis yang lain, jangan engkau cegah, jangan engkau larang para perempuan untuk minta sholat jamaah di masjid. Nah, itu. Jadi hadis ini tidak putus sampai di situ, tapi kita maknai digabungkan dengan sini, jangan engkau cegah para perempuan untuk ikut sholat jamaah. Sehingga tidak sepotong untuk memahami hadis itu. Sehingga kalau toh memang minta izin, maka kita tidak boleh melarang. Tidak boleh melarang. Namun sholat jamaah untuk perempuan yang di rumah tadi laki-laki, kondisi memang di luar itu mengkhawatirkan. Mana gitu. Jadi mengkhawatirkan kalau sholat di luar ini nanti nggak beres ini istri saya. Nggak beres. Makanya pada zaman Rasulullah itu ibu-ibu sholat jamaah di masjid itu diwanti-wanti. Makanya hadis itu satu melarang, satu mempersilahkan. Ini apa? Hati-hati, menunjukkan hati-hati kalau ibu-ibu sholat jamaah di masjid. Nah, kemudian ke pasar pun juga demikian. Zaman Rasulullah SAW dulu yang jualan di pasar itu bapak-bapak. Bapak-bapak. Nah sekarang sudah terbalik kan? Yang jualan di pasar bapak-bapak apa ibu-ibu? Sing dodolan gini peken. Campur kan ya. Akhirnya pripun sudah campur sekarang itu berbeda, ikhtilaf. Bahkan sholat subuhnya, sholat subuh orang-orang yang jual di pasar, kulo nanti tinggal, kulo ngentosinya kulo teng peken. Blonjong ya, kula tengok. Dadi musala ngene peken niku jam 6 lho. Kuwatak sing salat. Kula tinggal niki salat duha apa? Kinten-kinten duka jenengan jam 6 wis salat apa? Tuh, ini di pasar musolanya itu banyak. Ya. Enggak suudon, enggak suudon. Lihat apa? Dipun tangglepin salat subuh. Subuh kedoli.
Wong padha tuku kemudian engko dinteni rada longgar titik. Setengah 6, jam 6 kurang kan salat subuh. Wis prei niku pun salat prei. Loh, nah, sudah tidak bisa gitu. Harus kalau memang jualan di pasar harus punya strategi. Nah, kalau memang sibuk untuk melayani harus gantian. Ya, jenengan jaga. Waktu adzan berkumandang saya sholat subuh. Habis sholat jenengan itu. Tidak. Yang jaga satu, yang melayani satu, kemudian subuhnya telat. Ini yang saya saksikan. Nah, makan dia. Dari tadi digabungkan hadisnya. Oke. Namun baik demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.